Halo, hari ini saya mau sharing dari buku yang saya baca, buku dari Bishop Dweck yang berjudul Loyalty and Disloyalty, dan hari ini chapter 10, judulnya Menghindari dan Mencegah Disloyalty. Oke, nah saudara semua, saya percaya bahwa setiap dari kita itu punya yang namanya benih disloyalty. Kita punya chance menjadi seorang disloyalty atau yang namanya tidak setia, ya. Karena tidak ada satupun di antara kita yang sudah pasti dijamin 100% terbukti orang yang loyal sampai garis akhir kalau belum selesai sampai garis akhir. Oke, nah di sini Bishop Dweck mengajarkan bagaimana kita menghindari ya setiap benih ketidakloyalan. Nah, unik ya di buku ini mengajarkan bagaimana etika pada saat kita sudah benar-benar mengambil keputusan untuk yang namanya keluar dan mengundurkan diri dari sebuah gereja. Nah, don't get me wrong saudara-saudari, bahwa di sini di video kali ini saya bukan mengajarkan Anda untuk keluar dari gereja atau mengajarkan Anda untuk keluar gitu ya dari sebuah organisasi, tidak. Ya, saya percaya bahwa keputusan Anda keluar itu bukan sebuah keputusan yang Anda ambil sendiri, tapi pada saat Anda memutuskan untuk keluar, itu adalah pada saat Anda sudah benar-benar mendapatkan instruksi yang jelas dari Tuhan dan juga dari pemimpinmu sendiri. Ya, sebelum Anda keluar pastikan Anda sudah bertanya kepada pemimpin Anda sudah berdoa bersama dengan pemimpin Anda sudah berdoa di hadapan Tuhan, ya, dan sudah benar-benar mendapatkan blessing dari pemimpin Anda sendiri. Ya, so di sini saya berkata bahwa etika keluar dari sebuah gereja di sini bukan kepada orang-orang yang memilih keluar dengan tiba-tiba atau keluar dengan dalam keadaan konflik atau keluar dalam keadaan eh, permasalahan, salah paham ataupun luka. Bukan saudara-saudari, tapi pada saat Anda benar-benar sudah eh, melakukan keputusan ini atas dasar diketahui dan disetujui dan bahkan dapat blessing dari pemimpin Anda. Oke? Nah, karena saya percaya saudara, pada saat Anda keluar dengan blessing dari pemimpinmu, Anda tidak akan yang namanya mendatangkan kutuk dalam hidup Anda. Oke? Nah, so bagaimana etikanya? Ya, pada saat Anda sudah mendapatkan blessing dan instruksi dari Tuhan langsung untuk Anda keluar dari sebuah gereja. Nah, di sini Bishop Dweck mengajarkan, lakukanlah pengunduran diri dengan benar, yaitu dengan alasan yang cukup dan alasan yang jelas kepada pemimpin Anda. Ya, saya percaya pada saat Anda punya alasan yang jelas dan alasan yang cukup dan sudah mendapatkan persetujuan dari pemimpin Anda, di situ Anda akan keluar dengan damai. Oke? Dan kemudian lakukanlah itu untuk diri Anda sendiri, ya. So pada saat Anda keluar, jangan Anda mengajak orang-orang lain ya yang tadinya memang tidak kepikiran mau keluar, ya. Jadi lakukan itu personal untuk diri Anda sendiri. Ya, jangan ngajak-ngajak orang untuk ikutan dengan Anda. Dan kemudian juga jangan mengambil hati banyak orang dan kemudian ingin mencoba bersahabat dengan mereka. Karena saya percaya pada saat Anda keluar ya dan Anda memilih untuk ke tempat lain, ya Anda akan mempunyai komunitas yang baru di sana. Dan pada saat Anda melakukan bersahabat dengan komunitas yang lama, itu akan membuat orang-orang yang di tempat lama itu menjadi bingung, ya, dan itu akan menimbulkan kesalahpahaman. So, jangan mengambil hati banyak orang dan melakukan persahabatan. Lakukanlah persahabatanmu dengan tulus di tempat komunitasmu yang baru. Oke? Kemudian berterima kasihlah dengan tulus kepada gereja yang sudah memberkati Anda sebelumnya, ya. Dan jangan menyebarkan cerita-cerita yang tidak benar, menceritakan hal-hal yang buruk terhadap gereja Anda yang lama, ya. Dan kemudian jangan mencemarkan mata air yang telah Anda minum itu dengan membingungkan dan membuat salah paham kepada banyak orang. Ya, di Yeskila berkata bahwa tidakkah cukup Anda sudah mengotori padang rumput ini? Apakah Anda masih mau mengotori padang rumput yang lainnya? So, pada saat Anda sudah memilih keluar, janganlah Anda membuat uh, air yang jernih itu cemar, menjadi keruh. Ya, Anda membuat kesalahpahaman, membuat cerita yang tidak benar, membuat cerita yang tidak enak didengar ya terhadap
gereja Anda sebelumnya. Karena saya percaya bagaimanapun gereja Anda sebelumnya itu adalah gereja tempat di mana Anda sudah diberkati. Oke, dan saya percaya pada saat kita melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal yang buruk, yang menceritakan hal yang tidak benar, dan apalagi sampai berani mengurapi orang, sampai berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan, Anda sedang mendatangkan kutuk dalam hidup Anda. So, hati-hati dengan ini, saudara. Oke, dan terakhir setelah Anda pergi, berbicara hal yang baik, hal-hal yang positif terhadap tempat Anda yang lama. Ya, di situ orang-orang juga bisa menilai kredibilitas Anda. Oke, nah di sini juga Bishop Day mengajarkan kita, ya, bagaimana kita dua etika, ya, yang benar dan tidak benar dari seorang Yakub dan Musa. Hari itu Yakub pergi dari Laban secara diam-diam dan baru ketahuan setelah 3 hari kepergiannya. Dan di situ hampir saja Laban mendatangkan kutuk atas hidup Yakub. So, jangan lakukan itu secara dadakan. Ya, jangan lakukan itu secara diam-diam. Tapi yang tadi, ya, datang kepada pemimpinmu, berdoa sampai Anda pergi dengan blessing dari pemimpinmu. Oke? Dan kemudian kita bisa belajar dari Musa. Ya, pada saat Musa meninggalkan ayah mertuanya, Yitro, yang sudah dia dampingi selama 40 tahun. Tapi dia pergi dengan etika yang benar. Dan buktinya apa? Nah, setelah bertahun-tahun dia pergi, dia masih mendapatkan bantuan ayah mertuanya tersebut. Dan bahkan di Keluaran berkata, Yitro bahkan masih speak blessing atas hidup Musa. Oke, dan di sini kita belajar ya, bagaimana pada saat kita keluar dengan etika yang benar dan mendapatkan blessing dari pemimpin kita, di situ kita akan mendapatkan blessing dan bukan kutuk yang datang atas hidup kita. Oke, dan kemudian yang terakhir, poin yang terakhir adalah, dapatkah seorang pemberontak itu menyesal? Ya, kita juga diajari dua tokoh, yaitu Petrus dan Yudas. Pada saat Petrus pernah yang namanya menyangkal Yesus. Hari itu dikatakan di sini dia melakukannya dengan tanpa pikir panjang. Hari itu mungkin saya boleh katakan dia takut, ya, dan emosional dan mengambil tindakan menyangkal Yesus. Tapi hari itu Petrus menyesal. Ya, dan apa bedanya dengan seorang yang pengkhianat? Karena di Alkitab tertulis orang pengkhianat itu adalah seorang Yudas. Yudas adalah seorang pengkhianat karena pada saat dia menjual Yesus, ya, dia mengakui dia salah. Dia tahu dia salah. Ada ayatnya yaitu di Matius 27 ayat 5, dia kembali ke imam kepala dan dia berkata, dia telah menumpahkan darah kepada orang yang tidak bersalah. Dan kemudian dia pergi dan dia gantung diri. Artinya dia sudah menyadari, saudara, dia adalah seorang yang salah. Tapi masalahnya dia tidak mau berubah. Dia tidak artinya tidak mengakui kesalahan dan kemudian menyesal. Yang dilakukan adalah dia kabur, pergi, dan meninggalkan. Dan parahnya lagi dia pilih untuk gantung diri. Nah, saudara, setiap pertobatan yang diikuti dengan penyesalan, bukan cuma sekedar kita mengakui dosa dan kesalahan kita, tapi pada saat kita mengakui dosa kita mengakui kesalahan kita perlu mengakuinya di hadapan Tuhan dan pemimpin kita, bahkan di hadapan godly people. Dan di situ juga diikuti dengan rasa ingin berubah, ingin bertobat. Di situ baru ada yang namanya pertobatan yang sejati. Dan Yudas itu tidak pernah mau berubah. Buktinya dia tidak pernah datang kepada murid-murid yang lain untuk dia mengakui kesalahannya dan memilih untuk bertobat, tapi dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Oke, so saudara, saya mau berkata bahwa jangan sampai kita menjadi Yudas-Yudas berikutnya. Jangan sampai setiap benih disloyal itu tumbuh dan membuat reaksi dan akhirnya membuat kita menjadi seperti seorang Yudas dan berakhir seperti Yudas, yaitu menjadi seorang pengkhianat. Saya percaya bahwa seperti yang tadi saya katakan di awal, setiap kita punya benih disloyal. Tapi biarkan setiap benih yang tumbuh itu, ya, setiap kita sudah mendeteksi, oh, ada benih yang disloyal yang tidak benar, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada pemimpinmu, akuilah di hadapan Tuhan dan pemimpinmu, dan minta didoakan agar setiap benih, ya, walaupun benih itu kecil, ya, tapi kita punya reaksi yang benar, mau mengakui itu. Saya percaya kita bisa yang namanya mengalami pertobatan dan diampuni. Dan saya juga percaya itu tidak bisa dilakukan sekali dua kali,
Setiap benih di soil itu tumbuh. Lakukan dengan yang benar. Lakukan dengan mengakui kesalahanmu ya di hadapan Tuhan dan pemimpinmu dan ingin bertobat. Lakukan pertobatan dengan penyesalan sampai kita terbukti setia sampai garis akhir. Oke, so terima kasih saudara. Saya percaya setiap video hari ini yang saya sharingkan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia dan bisa memberkati Anda semua. Oke, so terima kasih saudara atas waktunya. Thank you so much and God bless you.